Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan materi tentang sistem informasi pengelolaan data alumni. Di sini ada tiga fitur. Fitur yang pertama pengelolaan data alumni, fitur yang kedua pencarian alumni, fitur ketiga laporan data alumni berdasarkan tahun kelulusan. Pendahuluan. Dalam mata kuliah programan web dasar, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep dasar pembuatan website. Sebagai bentuk penerapan pemahaman dan keterampilan yang telah dipelajari, mahasiswa diberikan tugas akhir untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana. Tugas akhir ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep pemrograman web secara menyeluruh, mulai dari perancangan, tampilan, pembuatan logika program, pengolahan data dalam database, hingga menampilkan informasi secara interaktif kepada pengguna. Melalui tugas akhir ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan sebuah aplikasi web yang fungsional, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, penyusunan tugas akhir ini tidak hanya menjadi bentuk evaluasi pembelajaran, tetap juga sebagai pengalaman praktis dalam membangun aplikasi web menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Utama diharapkan kemampuan ini dapat menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks di masa mendatang. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Itzwan. Tugas akhir ini bertujuan untuk: 1. Menerapkan latihan membuat fitur CRUD. Kedua, menerapkan latihan penggunaan database SQL. Yang ketiga, menerapkan latihan cara menginput atau mengkoneksi kode PHP dengan database PHP MyAdmin. Tugas akhir ini berfokus pada pembuatan website sederhana menjadi website yang dinamis mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi data alumni. Yang kedua, laporan data alumni berdasarkan tahun kelulusan. Yang ketiga, sistem input data alumni baru secara otomatis ke dalam database. Oke, terima kasih Mas Iwan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Mbak Yumela. Dalam tahapan ini menggunakan metode waterfall, studi kelayakan. Yang pertama kita cek studi kelayakan untuk mengetahui secara objektif dan rasional keunggulan dan kelemahan dari hal yang sudah ada dan proyek yang akan dikerjakan. Kedua, persyaratan dan dokumen atau analisis. Dalam tahap ini dilakukan berbagai analisis terhadap persyaratan, yakni analisis kebutuhan user seperti melakukan wawancara, observasi, survei kepada setiap stakeholder distributor. Seperti ada SOP, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selanjutnya di sini ada desain. Desain itu dilakukannya untuk perancangan sistem dengan ERD. Desain dapat dilakukan dengan user case atau diagram sekuensi untuk memodelkan logika dan metode operasi. Selanjutnya kita menggunakan coding. Rancangan sistem informasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek fungsi dari aplikasi. Pengujian ini dilakukan oleh ahli sistem informasi, petugas, dan administrasi, serta para distributor. Selanjutnya pada tahap akhir, itu merupakan pemeliharaan apabila dalam proses penggunanya terdapat fitur yang harus diperbaiki atau bertujuan untuk memperbaiki kesalahan saat sistem aplikasi dipakai oleh user atau target. Oke, terima kasih Mbak Yumela.
Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Sultan Maulana Prayoga. Baik, terima kasih untuk Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari web kita yang kita buat. Pertama, ada database PHP MyAdmin. Kita harus membuat dulu sebuah database bernama DB Alumni. Di sini tabel alumni mencakup ID alumni, nama lengkap, angkatan, tahun lulus, jurusan, email, nomor HP, pekerjaan, alamat, waktu input, create ad, dan jenjang pendidikan. Yang selanjutnya ada database user. Ini tujuannya untuk membuat login, menginput login, ada username dan password yang otomatis akan terupdate di database PHP MyAdmin. Di sini ada tampilan loginnya, login sederhana, username, lalu password, lalu login. Di sini tampilan utama dari web sistem data alumni, indeks PHP. Ada fitur tambah, laporan, cari alumni, logout. Lalu di datanya sendiri akan ada fitur lagi otomatis, edit, dan hapus. Untuk fitur tambah data alumni, kita memasukkan nama lengkap, contoh Tatang Ahmad, angkatan 2023, tahun lulus 2025, jurusan teknik IoT, email, nomor HP, pekerjaan, alamat, dan jenjang. Lalu simpan, lalu kembali ke halaman utama. Di sini hasilnya ada di halaman utama, terupload otomatis oleh sistem database PHP. Lalu ada fitur edit edit data alumni. Kalau tadi Tatang Ahmad itu 2025 tahun lulus, sekarang 2026, jenjangnya S1 akan otomatis terupdate dan lalu kembali. Nah, di sini contohnya hasilnya, eh, jenjangnya S1 ya, tahun lulus 2026. Lalu ada fitur laporan data alumni, di mana kita bisa melihat siapa saja yang lulus di tahun tersebut dan jurusannya apa. Di tahun ini ada 28, kelulusan tahun 2028 ada jumlah 5 alumni. Nah, jika tahun lulus 2023, kita sesuaikan request aja di kursor ini, ada 2023, muncul hanya 2023 saja yang lulus di tahun tersebut. Di sini ada fitur sederhana dari cari data alumni. Sesuai nama, bisa juga tahun kelulusan, atau juga pekerjaan, kita masukkan saja. Lalu akan muncul requestan kita yang ingin kita cari data mahasiswanya. Oke, mungkin itu saja ya, eh, tampilan web sederhana dari kelompok kita. Terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada admin. Oke, terima kasih Mas Sultan. Dan kesimpulannya akan dibahas oleh Mas Sahal. Oke, sekarang kesimpulannya berdasarkan hasil perancangan dan pembangunan sistem informasi data alumni dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dibangun
menggunakan metode waterfall yang dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, sehingga pengembangan berjalan terstruktur dan sistematis. Sistem ini dapat mengolah data alumni secara digital yang meliputi proses input data alumni, edit dan hapus data, pencarian alumni berdasarkan ID atau nama, menampilkan informasi detail alumni, menyimpan dan menampilkan nilai semester sesuai jenjang S1 atau D3. Fitur login dan manajemen user mampu memberikan keamanan agar hanya admin yang berwenang dapat mengakses dan mengubah data. Tampilan antarmuka UI telah dibuat sederhana dan responsif menggunakan HTML dan CSS, sehingga memudahkan operator dalam mengolah data. Dengan adanya sistem ini, proses pendataan alumni yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat, efisien, akurat, dan mudah diakses. Berikutnya, saran agar sistem dapat berkembang dan lebih optimal di masa mendatang. Beberapa saran perbaikan dan pengembangan adalah menambahkan fitur ekspor data seperti PDF atau Excel untuk memudahkan pembuatan laporan, menambahkan fitur grafik charts untuk menampilkan statistik alumni seperti jumlah lulusan per tahun atau per jurusan, mengembangkan fitur reset password dan manajemen user yang lebih lengkap, menggunakan framework modern seperti Laravel, Node.js, atau React untuk pengembangan versi berikutnya agar sistem lebih skalabel dan untuk dikembangkan. Mengimplementasikan API agar data alumni dapat terhubung dengan aplikasi lain seperti sistem akademik kampus atau sistem Tracer Studi. Menambah fitur upload dokumen, misalnya ijazah, transkrip nilai, atau foto alumni. Menambahkan aplikasi pada server hosting atau cloud, misal exam, exam lokal, hosting sesungguhnya, agar dapat digunakan secara online oleh banyak pengguna. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.